Channa Maruliodes dipatenkan pada tahun 1851 oleh warga keturunan Belanda bernama Peter Bleecker yang lahir pada 10 Juli 1819. Dahulu kala, Peter berprofesi sebagai dokter bedah pada pemerintahan militer Hindia Belanda pada tahun 1842 di Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Selama 3 tahun bekerja sebagai dokter, Peter pensiun di tahun 1845. Namun, bukannya balik ke Belanda, Peter malah menaruh ketertarikan sebagai ichtiologi atau ahli peneliti ikan, sampai wafat di tahun 1878. Sepanjang hidupnya menjadi peneliti ikan, Peter telah mengarang buku tentang berbagai spesies jenis ikan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dari bukunya yang berjudul Atlas Ichthyoology, Peter sudah mendeskripsikan 1925 spesies ikan di Indonesia dan negara lain dan 520 marga. Sehingga tak heran Channa Maruliodes tergolong ikan purba, langka, dan menjadi primadona di kalangan pecinta ikan hias. Di dunia, hanya ditemukan di 3 negara, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia, sering ditemukan di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan Sumatera. Dahulu, Channa Maruliodes dijadikan sebagai bahan baku pembuatan ikan asin atau ikan kering. Spesies ini memiliki albumin yang sangat tinggi serta berkhasiat menyembuhkan luka pasca melahirkan maupun luka pada organ dalam tubuh lainnya. Maka tidak heran jika ikan ini diburu untuk dijadikan alternatif pengobatan. Seiring berjalannya waktu, ikan yang dulunya jadi konsumsi masyarakat menjadi ikan hias yang digemari masyarakat dengan harga yang tinggi. Di kalangan pemancing, Channa Maruliodes menduduki kasta tertinggi, sehingga bagi yang berhasil mendapatkannya akan mendapatkan gelar Auto Master oleh sesama pemancing. Ikan ini tumbuh di perairan air tawar. Keberadaannya yang sangat langka dan dikenal pemalu membuatnya sulit untuk ditemukan. Pada 7 September 2004, master casting dari Malaysia memancing di sempadan Perak, Malaysia, dan menemukan jenis spesies ikan yang sama. Lokasi ditemukannya Maruliodes di hutan rawa, perairan yang dangkal dan tenang, dengan tanah gambut dan pepohonan yang tumbuh seperti daun pakis, pohon rasau, sama seperti di wilayah Kalimantan. Orang Malaysia biasa menyebutnya toman bunga, karena ikan Channa Maru memiliki kemiripan dengan toman dengan nama latin Channa micropeltes. Uniknya, ikan Channa yang ditemukan di Pahang, Malaysia berwarna kekuningan dan hidup di perairan yang sama kondisinya seperti di Kalimantan. Keberadaan Channa Maru red mulai bermunculan di tahun 2018 dan terus berkembang biak. Di Kalteng saja, ikan ini dapat ditemukan di Sampit, Pangkalan Bun, Seruyan, Katingan, Kuala Kapuas, Buntok, Sebangau, Palangkaraya. Ikan ini termasuk hewan purba karena bernafas dengan labirin, sehingga dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di atas daratan.
Pada zaman dahulu, ketika belum ada kendaraan roda 2 atau roda 4, penduduk lokal biasa menggunakan transportasi perahu, jukung, perahu motor atau kelotok. Hampir ke seluruh wilayah Kalimantan terkoneksi dengan sungai besar atau sungai kecil. Namun, seiring berjalannya waktu serta tuntutan zaman, dimulai adanya illegal logging dan berkembangnya usaha perkebunan sawit, sehingga membuat ekosistem di alam Kalimantan berubah drastis dari waktu ke waktu. Aktivitas illegal logging membuat tatanan dan arus sungai menjadi berubah dari lebar menjadi menyempit, dari yang tidak terkoneksi menjadi terkoneksi, sehingga membuat sungai berubah dan termasuk habitat spesies yang ada semakin berpindah ke arah yang jauh dari aktivitas manusia. Menurutnya, aktivitas ekspansi perkebunan sawit dinilai baik untuk perekonomian warga, namun tidak untuk alam. Dampak tata ruang perkebunan membuat hutan semakin menyempit, dan limbah dari perusahaan nakal mengakibatkan ikan mati karena racun. Belum lagi aktivitas tahunan warga yang melakukan pembakaran lahan liar semakin membuat potret hutan telah digerogoti secara perlahan-lahan oleh tangan manusia itu sendiri. Perubahan ekosistem ini membuat spesies ini tak seperti pada 170 tahun lalu. Namun uniknya, setiap lokaliti daerah memiliki ciri khas, ujarnya. Channa marulioides ini merupakan predator dan bisa saling membunuh sesama jenis. Makanannya kodok, udang, dan lain-lain. Jika di alam bebas, ikan ini mampu bertahan hidup selama 5 tahun ke atas. Ikan channa mampu terus tumbuh mencapai 1,5 meter. Ada yang sudah pernah terekspos sepanjang 80 cm. Sesama pemancing, berhentilah merebutkan masalah keunggulan lokaliti masing-masing. Karena yang lebih penting bagaimana kita melestarikannya. PR kita bersama membudidayakan ikan langka yang menjadi aset Kalimantan dan secara luas di Indonesia.